Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih dari tadi pada lemes banget. Ada apa? Nah, datang ke sini harus semangat, niatin untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik Kita alaihi. baca sholawat penuh dalam hati, memikirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharapkan syafaatnya beliau, memandang, insya Allah mudah-mudahan kita berharap bisa memandang wajah indahnya beliau baginda. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah faddala bani Adam bil ilmi ala jami'il alam. Semuanya yang hadir pada acara ini, jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati juga alhamdulillah wabil khusus hadir di depan kita Ustaz Ahmad Rian, lalu juga ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Saggaf, lalu juga yang saya hormati, yang saya muliakan Sahibul Bait yang tidak saya sebutkan namanya, umur, Amin. sehat wal afiat, Amin. yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, keberkahan, panjang umur, sehingga alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara yang mulia ini. Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga umatnya, yang insya Allah kita semua termasuk daripada sebaik-baiknya umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal Alamin. hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita hadir di dalam acara, di mana acara yaitu bersolawat dan membaca maulid baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi acara ini diadakan di akhir bulan, awal insyaallah awal tahun baru. Ya, betul. Maka marilah sama-sama kita pada hari ini datang ke sini untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke sini niatnya untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kita. Kita introspeksi diri kita dulu, baru introspeksi orang lain, hitung-hitung kesalahan kita. Apakah di tahun 2022 kemarin kita udah yakin banyak ibadah yang sudah kita lakukan, udah banyak amal-amal kebaikan yang kita lakukan, kita udah bisa banggain kedua orang tua kita apa belum? Kita udah makin taat kepada Allah apa belum? Apakah hati ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah lisan ini selalu berzikir kepadanya? Apakah lisan ini selalu bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba mari sama-sama malam ini tanamkan dalam hati kita ialah rasa penyesalan diri kita. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita pasti udah ada yang lalai. Betul. Pasti kita semua ini lalai. Manusia tempatnya salah dan lupa. Di antara kita pasti ada yang ghaflah, ada yang lalai. Di saat azan berkumandang di tahun kemarin, di tahun ini 2022, ada azan berkumandang kita nggak jawab. Di saat orang udah azan kita nggak sholat. Di saat kita lagi menyendiri kita bukannya berzikir, malah banyakin maksiat. Bukannya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu memandangnya. Maka oleh karena itu marilah kita introspeksi diri kita.
Apakah kita udah yakin cukup amalan kita? Cukup apa tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana Pada ngantuk gimana nih? Semangat. Ya. Itu di luar sana lagi pada senang-senang. Kita juga hari ini senang apa? Karena pengen introspeksi diri. Kita pengen di tahun ke depan menjadi tahun lebih baik lagi. Ya, tahun untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin dekat hubungan kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal Alamin. Innal insana lafi Khusr. yang artinya demi masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia dalam keadaan merugi. Apa yang dimaksud merugi? Ini kita nih tadi yang kadang-kadang goflah, kita ini lalai. Sibuk sama diri kita sendiri. Sibuk sama diri kita sendiri. Enggak, kalau misalkan Apabila kita punya orang tua, kita berbakti sama orang tua. Apakah kita telah lupa? Apabila di antara kita ada orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, apakah kita lupa untuk membacakan doa untuk mereka? Ini enggak, kita malah duduk, kita malah ngobrol-ngobrol, gibah dan seterusnya. Lebih banyak, bahkan kita maksiat hati, maksiat zahir banyak. Insya Allah yang hadir pada acara ini bukan orang-orang seperti ini ya, orang-orang soleh dan soleha semuanya, bercahaya wajahnya semuanya. Amin amin ya rabbal. Iya. Alamin. Makanya tadi yang pas sholawatan aku potong. Siapalah orang-orang yang namanya doang. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah orang-orang yang saling menasihati satu sama lain tentang kebenaran dan juga orang-orang yang sabar. Inilah orang-orang yang beruntung. Tapi ingat, apabila di antara kita ada yang rajin ibadahnya, kita yakin ibadah kita sudah semaksimal mungkin, sholat tahajud kita mantap, sholat qiyamul lail kita bagus dan seterusnya, amalan sunnah dijalankan, jangan ada rasa sombong di dalam diri kita. Al-Imam Ibn Athaillah As-Skandari, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa di antara kita lakukan suatu amalan, amal ibadah, kita beribadah kepada Allah, mencari ilmu ataupun berpuasa, itu semua kita laksanakan dan di dalam hati kita ada rasa saya ini bisa berpuasa karena saya emang bisa, karena diri saya emang hebat. Saya ini bisa menuntut ilmu karena saya memang hebat, memang udah saya paling top. Atau saya bisa melakukan suatu amal ibadah, saya sholat lima waktu dan seterusnya, mengatakan bahwasanya ini gara-gara diri saya ini kayak begini, hebat dan seterusnya. Hati-hati. Imam Ibn Athaillah As-Skandari mengatakan, jika ada orang seperti ini, ketahuilah dialah orang yang telah tergelincir daripada bisikan syaitan. Ini hati-hati. Lantas bagaimana? Itu semua adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Kita bisa beribadah, diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat keberkahan, diberikan nikmat panjang umur, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memandang kita, tapi kita yang kadang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Hati ini dipenuhi dengan hal-hal dunia. Dipakai buat sholawat tadi. Nah, sebagaimana kita tahu dunia ialah pangkal daripada kesalahan. Ad-dunya ra'su min kulli khati'at. Dunia itu pangkal rambut daripada seluruh kesalahan. Kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap semoga kita menjadi orang-orang yang selalu beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita memiliki rasa suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita punya rasa berburuk sangka kepada Allah. Hati-hati. Jangan sampai ada.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku itu tergantung daripada prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingat akan diriku di dalamnya, di dalam diri dia, maka aku mengingat dia di dalam diriku. Allah Maha baik memandang kita. Kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah, Allah bersama kita. Ini Allah